Bagaimana respon Pendeta Melatok ketika mendengar bahwa Pendeta Melatok akan diboikot, tidak boleh khotbah di gereja tertentu? Pendeta Melatok akan diboikot, tidak boleh khotbah di gereja tertentu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang ada di ruangan ini maupun saudara-saudara yang ikut secara online, saya berharap pendahuluan ini memberkati saudara-saudara semua. Nah, kita akan masuk pada tanya jawab terbuka bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau bertanya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ikut secara online seputaran dengan video Bapak Pendeta Melatok yang lagi viral hari-hari ini. Jadi kita menunggu nanti pastinya ada yang mau bertanya seputaran video itu. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab atau ditanggapi. Karena ada dalam kolom-kolom komentar yang perlu ditanggapi. Lalu juga ada beberapa yang bikin konten berkaitan dengan video dari Bapak Pendeta Melatok. Oleh karena itu saya pikir perlu dijawab. Biar semua jelas ya, takutnya salah mengerti. Nah ini malam terbaik, bagikan sebanyak mungkin ya, supaya saudara bisa bertanya ya. Saya mohon bantuan dari tim media, lalu Bapak Ibu di sini bisa pantau kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan kepada saya Capture di live. Ya. Oke, yang pertama kita langsung saja supaya tidak membuang waktu. Yang pertama ini berkaitan dengan penggalan video khotbah Pendeta Melatok di salah satu gereja Gemit yang hari-hari ini lagi viral. Yang beredar di sosial media dan ini menuai banyak protes karena dianggap menghina Gemit. Dan Pendeta Melatok mengatakan Gemit tidak ada di sorga. Bagaimana tanggapan Pendeta Melatok? Jadi banyak yang marah karena ada penggalan video, lalu berkesimpulan Pendeta Melatok punya video itu bilang Gemit tidak ada di sorga. Jadi begini, saya juga sudah dapat kiriman banyak dan ada pertanyaan itu bagus sekali. Saya dapat kiriman banyak sekali, banyak yang protes, baik dari pendeta sendiri maupun mungkin jemaat, tapi tidak semua. Kalau yang dewasa dia tidak urus yang begitu-begitu. Kan disuruh tahu bahwa kalau video pendek ada berarti video utuh ada. Itu dia sudah tahu itu. Ya, itu yang dewasa ya. Tapi ada yang marah-marah dan yang marah-marah ini tidak ada di itu KKR. Ini kan konteksnya adalah Pendeta Melatok ini diundang. Saya itu tidak pernah mengemis jadwal di sinode manapun, khusus mungkin di kawan saudara-saudaraku Gemit. Tolong undang saya, tidak ada. Gemit, beta terlalu cinta Gemit. Beta bukan Gemit, tapi kalau omong cinta Gemit, beta Tuhan yang bisa ukur. Kau yang lebih cinta Gemit atau saya lebih cinta Gemit? Saya tidak bicara Gemit dalam konteks organisasi gereja lokal, ya, gereja sinode, bukan. Saya bicara Gemit sebagai keluarga yang tadi itu, gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am, GSJA, Gemit itu satu. Kita semua di dalam. Dan mungkin karena memahami itu, maka di NTT ini khususnya, itu Gemit dan GSJA itu masuk sama-sama dalam kepengurusan PGI, wilayah NTT. Kalau tidak salah, yang ketua Gemit, yang sekretaris GSJA. Jadi sebenarnya GSJA dan Gemit hanya beda kamar saja. Tapi kalau konteks gereja yang am, yang kudus dan am, ketemu saudara. Makanya kenapa saya tekankan di sini, bahwa gereja lain saudara kita. Untuk keteraturan gereja lokal kita urus sendiri-sendiri. Tapi gereja universal kita bersaudara. Dan saya ini, kekasih-kekasih Allah, saya ini bilang saya cinta Gemit begini. Karena sejarah hidup, sejarah pelayanan ya. Kita background, saya ini kan anak yang dilahirkan dari perkawinan campur Katolik dan Gemit. Ya. Lalu seiring waktu berjalan, akhirnya saya bergerejalah di Gemit, Immanuel Oepura. Bahkan melayani. Melayani apa?
kami punya vokal group. Saya, Pak Pendeta Angki, dan beberapa saudara saya pendeta Gemit sekarang. Salah satunya Ketua Klasis Kupang Barat. Bapak Pendeta Dodi Octavianus, Bapak Pendeta Marcel Tuan. Itu kami semua satu vokal group. Ini hampir semua jadi pendeta. Hanya ada yang di Gemit, ada yang di Gesia. Dulu, ini sedikit sejarah ya. Saya tuh rindu sekolah di Unkris, rindu mau jadi pendeta Gemit. Uang tidak ada. Saya tidak ada uang. Rindu banget, Pak. Uang ambil di mana? Orang tua miskin. Rindu sekali kalau bisa jadi pendeta Gemit gitu. Hanya sekolah di Unkris ini ambil doi di mana? Gitu. Maka datanglah pendeta dari Jawa. Cari mahasiswa, cari anak-anak NTT yang mau jadi mahasiswa teologi yang miskin-miskin. Beta ikut disitulah. Berangkatlah sekolah di Jawa. Pulang, mau masuk Gemit tidak bisa. Itu harus penyesuaian. Karena sekolah yang saya sekolah tidak ada ikatan kontrak dengan Sinode Gemit. Gemit adalah salah satu gereja terbesar di Indonesia. Mungkin dari 10 besar, sinode-sinode besar. Gemit salah satu, masuk 10 besar. Jadi secara manusia, kalau beta pribadi waktu itu, beta hitung-hitungan. Jadi pendeta Gemit itu sesuatu banget gitu loh. Sampai ini hari saja, kalau saya bisa khotbah di Gemit. Apalagi kalau diizinkan oleh majelis, pendeta, naik di itu mimbar besar, aduh hati pun senang. Mungkin saya langsung berpikir, oke lah saya tidak ada di jajaran kependetaan Gemit, tapi bisa diterima, itu sukacita besar gitu ya. Jadi kalau banyak sinode yang undang saya, tapi karena konteks NTT ya pasti Gemit paling banyak. Bahkan saya dengar ada komentar seorang pendeta Gemit yang bilang, Pak Mel paling banyak diterima segitu kan. Itu benar. Dan dari tempat ini saya harus omong di hadapan Tuhan dan semua orang. Saya terlalu cinta Gemit. Saya terlalu cinta GBI. Saya terlalu cinta GPDI. Saya terlalu cinta GKIN. Saya terlalu cinta GPPS. Bahkan mau lebih lagi, beta cinta Katolik. Ya kalau organisasi saya sudah pasti. Tapi saya melihat gereja yang kudus dan am itu. Jadi saya orang tidak mengerti gereja yang kudus dan am itu semua gereja. Bukan gereja lokal aja. Gitu. Nah, lalu dalam khotbah saya di Takari itu jemaat Gemit Bethesda Q Kenat, baru pertama kali saya pergi. Jemaat itu begitu rindu kehadiran saya. Saya tahu. Sangat rindu berat. Ya. Nah mereka ada di situ. Saya berkhotbah, mereka tuh bukan orang main-main. Orang rohani banyak, orang pintar juga banyak di situ. Jangan bilang di Takari atau Q Kenat jadi pikir orang tidak pintar-pintar. Dalam artian bisa memfilter sebuah khotbah. Mereka sangat mampu memfilter khotbah itu. Dan semua jemaat dari sini yang kita rame-rame ke sana melihat betapa mereka yang hadir langsung mendengar khotbah utuh setelah ditantang, altar call, maju menangis menyerahkan diri. Setelah itu mereka bilang apa? Kami mohon datang lagi. Amin. Berarti, ini buat yang di luar, jemaat yang hadir langsung, pengurus gereja yang hadir langsung, sampai mati-matian minta dijadwalkan lagi di hari spesial mereka, yaitu ulang tahun gereja. Dan mereka yang dalam jemaat itu tidak ada satupun yang protes dengan khotbah itu. Bahkan terima sepenuh hati, menguji dengan baik, meresponi dengan baik. Tapi yang tidak hadir nih yang saya lihat lagi marah-marah. Nah, ini masalah. Ya, jadi buat yang tidak hadir. Sebenarnya coba waktu itu saudara hadir itu bagus. Atau kalaupun tidak hadir, mau marah orang tuh yang modal dikit gitu loh. Maksudnya modal ini ialah nonton video, korban sedikit itu wifi. Nonton sampai habis. Sudah ada pendeta Gemit yang tanggapi saya kan di video dia bilang apa? Video khotbahnya aman. Nah, kalau khotbah aman, komentar apa lagi? Itu kontradiksi dengan isimu sendiri. Saya cek khotbah aman. Ya sudah tuh kalau aman.
Harusnya kalau bilang aman tapi komentar, harusnya bilang khotbahnya antara aman dan tidak aman. Begitu. Aman tapi kok dikritisi. Aman tak usah dikritisi, disyukuri. Begitu. Tapi sudah, itu yang terjadi. Jadi buat saudara-saudara, senior-senior, pendeta, kawan-kawan pendeta, teman-teman sesama profesi pendeta, panggilan pendeta di Gemit. Itu khotbah bukan bilang Gemit tidak masuk surga. Saya itu sedang khotbah tentang yang saya jelaskan tadi bahwa kita ini kan lebih utamakan gereja yang kudus dan am. Maka di surga tidak ada sinode. Kau mau putus sinode apa di sana? Kau Tuhan Yesus kepala gereja nak. Makanya saya bilang di sana tidak ada ketua, ibu ketua sinode. Itu bukan berarti bilang ibu ketua tidak masuk surga, bukan itu. Aduh, makanya nonton dulu, aduh. Tapi tidak apa-apa. Saya harap dengan terima kasih sudah ada pertanyaan ini. Tidak begitu. Masa Gemit tidak ada di sorga? Kalau Gemit orang percaya Yesus tidak ada di sorga, bagaimana? Gemit kalau percaya Yesus atau GSJ atau GBI, berarti kita orang yang gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am ya ada di sorga. Di sorga kepalanya siapa? Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi gembala sidang, ketua rayon, ketua majelis. Memang tidak perlu lagi. GSJA, ini supaya lebih enak ya. GSJA itu juga tidak ada di sorga. Tidak ada sinode GSJA di sorga, tidak ada. Tapi kan saya ini tipe seperti yang saya bilang. Undang di mana biar omong fokus di situ. Lucu kalau beta khotbah di Gemit baru butuh serang Advent. Loh ini munafik orang begini adu domba. Saya kan tahu itu wilayah Gemit. Saya diundang untuk menguatkan Gemit. Oke? Bukan saya diundang ke Gemit untuk membusukkan Katolik misalnya. Tidak begitu dong. Nah, jadi dalam penguatan itu saya mengajarkan jemaat beberapa hal. Di antaranya cinta Yesus lebih dari cinta sinode. Saya yakin Bapak Ibu Gemit pasti setuju ini. Yesus dahulu nomor 1, baru sinode nomor 2. Kalau sudah cinta Yesus pasti akan cinta sinode. Dan berusaha bawa perubahan di situ atau pertumbuhan perkembangan iman sesuai dengan Yesus yang kita cintai punya firman. Itu akan turun ke sinode. Dan saya tekankan lagi apa dalam khotbah itu. Bagi yang tidak nonton full. Yang hanya modal setengah langsung marah. Hanya 2 menit marah, 3 menit marah. Kasihan jaga itu jantung. Maksudnya jaga. Heran. Inilah banyak yang marah tuh nggak modal gitu loh. Saya mau nonton bukan sana adoy ya. Saya mau capek nonton semua itu maksud saya. Jadi maksud saya nonton dulu baru komentar ya. Lalu saya omong apa di itu khotbah coba nonton. Saya beberapa kali mengatakan jangan pindah gereja. Itu dia ya. Jadi saya cinta Gemit itu ya. Jadi saya mohon jangan salah mengerti dengan khotbah itu yang dimaksudkan dengan Gemit tidak ada di sorga. Bukan berarti orang Gemit tidak masuk sorga. Tidak ada merek sinode apapun di sorga. Karena kepalanya adalah Yesus dan kita gereja yang kudus dan am. Itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Kiranya mendinginkannya, jangan panas-panas. Kok tambah saudara juga panas. Sampai beta baca nih ada yang maki sampai beta gara-gara itu. Maki ada, besok simpan. Sebenarnya itu melanggar hukum. Tapi beta tipe begitu. Apalah yang maki lah beta tahu pendeta lah masa. Ya mungkin emosi toh. Beta sudah biasa karena maki mak. Kalau mak nonton mak ya maki beta. Mak maki beta tuh bebaca beka tawa. Mak nonton video, mak stres, mak marah. Ben nonton mak maki beta, beka tawa sayang. Panjang umur mak. Nah itu. Begitu anak Tuhan, silakan. Besok capture ya mak maki itu besok capture semua. San hanya untuk baca-baca ulang sah. Jadi Pak Pendeta Melatok sudah simpan semua dan sudah bagikan kepada kami semua. Kalau kerindu baca. Sudah mak, yang maki-maki semua, bepun tim ada, itu tim awasi mak. Maki ulang lah, nanti capture lah.
Maki ulang lah mak, so ada sampai komentar semua nah penuh mak. Yang maki-maki saya, so ada semua komentar. Tapi percayalah, ketemu saudara. Aman-aman sah, tidak sonus, tenang. Banyak berdoa gitu ya. Silakan. Sebelum masuk pertanyaan yang Tim kedua. tolong nanti awasi lagi ya, capture ya kirim. Ya, Ya harus bela gembala kedua, kalian, kan gembala kalian harus bukan dilihat. omong gila-gila, harus capture. Untuk apa? Supaya kalau ada beban tumpang, dia suka tumpang tangan di maki-makian Tuhan jama mereka. Beta ketawa. Kasihan nih. Bila mel atau otak ya tuh kan ngeri-ngeri. Bini baca koton dua ketawa, Anda bayangkan itu. Begitulah, ya silakanlah. Semoga Roh Kudus pimpin kita supaya kita bisa cair. Hadapi badai itu senyum, bukan merontak marah kayak orang gila. Terus, Pak. Sebelum masuk pertanyaan yang kedua, saya harap teman-teman yang berkomentar di video Pendeta Mel Atok itu mungkin bisa masuk ke live ini untuk bisa bertanya mungkin. Betul, supaya puas kan. Ya begitu saja. Jangan hashtag. Kami tunggu ya, kami tunggu. Oke, masuk yang kedua. Atau undang beta kok ketemu dan semua wawancara live, siap, sangat siap. Demi persaudaraan, siap, sapa sah. Yang kedua masih berkaitan dengan video. Di dalam video itu sempat Pendeta Mel Atok mengatakan pendeta bodoh. Nah, pendeta siapa yang Pendeta Mel Atok maksudkan? Begitu ya. Oh iya itu ada, betul itu ada. Saya menyebut pendeta bodoh. Jadi begini, itu karena itu adalah sebuah khotbah ya. Jadi buat yang apa maksud siapa? Coba siapa? Begini. Karena itu adalah sebuah khotbah, maka saya harus ingatkan bahwa kalau saya khotbah itu beritakan firman, bukan khotbah asal khotbah. Jadi semua teks yang saya kutip sebagai referensi pendukung poin-poin yang saya jelaskan sepanjang khotbah saya itu seturut tentunya orang belajar homiletik tahu cara berkhotbah dengan sistem seperti itu. Dan juga semua contoh-contoh praktis itu pasti berakar dari firman. Bahkan sanggup ditunjang lagi oleh firman. Contoh, seputaran saya menyebut pendeta bodoh dan Anda bertanya, pendeta siapa yang Anda maksudkan? Saya memulai dengan begini, karena itu khotbah dan firman harus ditunjang-tunjang dengan firman. Definisi bodoh itu apa? Sehingga saya akan kasih tahu siapa dan seperti apa yang saya sebut bodoh. Begini, sebutan bodoh kepada tokoh-tokoh agama itu bukan sesuatu yang tabu. Itu bukan sesuatu yang tidak pernah ada. Bahkan dari mulut Yesus sendiri. Yesus pernah menyebut pemimpin-pemimpin, ahli-ahli Taurat itu bodoh dan buta. Jadi itu bukan sebutan yang baru. Bodoh, buta, ular beludak. Itu dari mulut Yesus. Kepada siapa? Pemimpin-pemimpin agama. Tokoh-tokoh agama. Rohaniwan-rohaniwan. Ahli-ahli Taurat. Dan ingat, kalau ahli Taurat jauh lebih pintar dari kita pendeta sekarang nih. Jauh. Kenapa? Kita sekarang masih belajar Ibrani, belajar Aramik. Mereka langsung ngomong Ibrani. Jadi Yesus ngomong apa tuh mereka paham langsung dengan konteks itu. Kalau kita sekarang masih pakai gali lagi, lihat latar belakang waktu itu budayanya bagaimana. Mereka pintar. Pintar firman, ya, tapi bodoh. Pintar ayat-ayat tapi bodoh. Jadi bodoh bagi Yesus tidak selamanya bukan dia tidak tahu firman, bukan. Bukan selamanya bodoh tuh dia tidak sekolah, bukan. Sekolah, tahu firman, bahkan seperti Farisi saya jelaskan, 6 tahun sudah sekolah, 30 tahun baru bisa tampil mengajar, berarti ada 24 tahun dia belajar. Tapi Yesus tetap berkata apa? Bodoh, buta. Karena mereka tuh hobi cari anggota, anggota sudah masuk, mereka bikin anggota jadi orang jahat. Mau lihat ayat? Mari kita buka. Matius 23, mulai 15, bilang begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan
untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ya. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Anda lihatin manusia dong. Kata bertobat di situ maksudnya dari sebelumnya bukan agama Yahudi menjadi agama Yahudi. Karena baik Yahudi, Kristen maupun Islam itu adalah agama misioner. Agama misioner adalah agama yang menjalankan misi agamanya mencari anggota. Yahudi juga begitu. Tapi Tuhan Yesus bilang kalian nih pemimpin-pemimpin bohong semua. Cari anggota bukan diri kebenaran. Bikinin anggota, doktrin ini anggota jadi orang jahat. Mungkin doktrin untuk apa? Benci orang lain. Bahkan benci Yesus. Itu setan loh. Makanya saya tidak mau di sini saudara benci gereja manapun. Yang kita benci penyesat. Ya. Yang itu pun masih kita doakan berharap siapa tahu dia bisa bertobat. Bukan membenci, antipati, membabi buta. Apalagi dia hamba Tuhan kau antipati. Kau tolak Tuhan itu Alkitab bilang anak kecil saya kau tolak karena dia muridku. Kau tolak aku. Yesus bilang apa ini orang-orang? 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Ini mata normal, tapi Yesus bilang kau buta. Buta apa? Buta hati. Buta iman. Sekolah tinggi? Iya. Punya jabatan agamawi? Iya. Tapi buta. 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Tuhan dobel 2 kali le. Bodoh le, buta le. Ini kalau Tuhan Yesus ada sekarang nih. Bapaknya suka napangin. Memang hadap dulu. Lu omong ini maksud apa? Sekali lagi, ini ahli Taurat lebih pintar ketong. Kau masih belajar Ibrani kaki kepala. Dong omong Ibrani, Aramik, Yunani dong omong. Jadi pengertian bodoh bagi Yesus bukan berarti tidak tahu huruf. Bukan. Tokoh agama tapi jahat. Hati busuk. Begitu. Ya. Bahkan Yesus lebih kasar di ayat 33. Bukan bodoh buta. Ular kalian. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini makanya ini. Mereka paling benci Tuhan Yesus zaman itu. Nah saya ini hamba Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan Yesus. Nah. Jadi kalau saudara penggembala karena benci, saudara sudah tahu lah. Selama saya benci bukan karena WA istri orang. Ya, tipu uang jemaat. Ya, atau makan doi pembangunan. Nah itu jahat itu. Tapi kalau saya dibenci orang karena kebenaran, maukah saudara seperti Priscilla Aquila yang pasang badan? Harus. Begitu. Nah jadi bodoh, ular beludak, itu biasa. Ini sebetulnya tokoh agama. Bahkan ada yang lebih kacau lagi, lebih berat menurut saya. Bukannya tokoh agama biasa. Ini kalau tokoh agama katakanlah tidak sama-sama dengan Yesus. Yang Yesus punya tim saja. Yang rasul. Yang kemudian menjadi pengkhotbah hebat. Simon Petrus. Tuhan Yesus bukan bilang bodoh buta. Bukan. Lu setan. Kenapa? Kau tidak berpikir apa yang Allah pikirkan. Kau berpikir pikiran manusia. Kau tidak pikir pikiran Allah. Kau ikut saya begini lama. Ikut pengajaran saya yang mengajar ini dosen di atas segala dosen. Dosen terbaik dunia akhirat yang ajar Petrus. Masih juga pikirannya aneh-aneh. Yesus bilang lu setan. Jadi menurut saya bodoh itu terlalu ringan. Kalau bodoh saya tersinggung. Omong setan bisa mencret. Karena beta pegang prinsipnya siap mati nih. Beta menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci, itu yang beta ajarkan, beta lakukan itu. Saya tidak bisa toleransi, makanya paling aman itu namanya aja undang. Kalau undang mesti siap-siap, karena karakter saya tidak bisa dirubah. Dalam hal berkhotbah, seni saya tidak bisa dirubah. Seni saya seni Alkitabiah. Memarahi apa yang perlu dimarahi, menguatkan apa yang perlu dikuatkan. Mengingatkan apa yang orang lupa,
Lalu membangkitkan mereka yang kurang semangat. Jadi ini masih panjang, ini bodoh saya bahas detail ini. Karena itu khotbah, jadi pasti jelaskannya masih pakai firman. Karena Anda mengkritisi firman yang saya khotbahkan. Nanti baru saya jelaskan siapa yang saya maksud di situ. Tapi belum selesai ini. Bodoh, buta, masih ringan. Petrus dikatain setan, Matius 16. Ayat 21, Yesus kasih tahu tentang misi Allah yang harus dituntaskan. Petrus sok bijak di situ kan. Perhatikan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Om PU bikin apa? Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Langsung poinnya saja. 2, 3 reaksi Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Iblis bukan cuma bodoh buta. Iblis ini bukan tim sebelah. Dalam tim. Iblis kau. Kau bisa melayani dengan saya. Bagaimana lama kau otak tidak sesuai firman nih. Lihat ini iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Sekarang kita gali lagi. Yang dipikirkan Allah itu apa sih? Atau ada di mana? Ada di Alkitab. Semua itu pikiran Allah semua. Pikirannya, hatinya. Itulah Kejadian sampai Wahyu. Jadi. Kalau orang belajar Kejadian sampai Wahyu. Tapi bikin lain. Itu bodoh. Yesus bilang ada 2 jenis fondasi kan. Ada yang dibangun di atas batu karang. Dan ada yang dibangun di atas pasir. Yang di atas batu karang itu orang bijak. Yang di atas pasir itu orang bodoh. Yang di atas batu karang itu siapa? Dengar firman buat. Firman bilang A, A. Firman bilang B, B. Kau jangan bilang firman bilang A, C. Kau bodoh. Karena kau tidak melakukan apa yang Yesus ngomong. Hanya menang didengar, dibaca, atau mungkin sekolah teologi, dapat sekolah, tapi tampil di pelayanan, omong lain. Bukankah itu bodoh? Bukan kau tidak ada ilmu? Bukan kau tidak ada gelar? Tapi kalau firman bikin omong lain, lu bikin lain, lu bodoh. Matius 7, 24 dan seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Terus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Iya. Jadi orang bodoh itu begitu. Dengar firman lain dia bikin lain. Itu bodoh. Firman terlalu banyak. Karena mengerucut kepada mereka persoalkan itu bodoh toh. Firman terlalu banyak. Salah satunya firman Yesus apa? Kalau ada hamba Tuhan datang tuh sambut. Amin. Banyak. Betanya omongnya itu sah. Jangan lihat hamba Tuhan lain tuh sebagai kompetitor. Tidak boleh. Kalau tidak kau disebut bodoh. Sampai situ Erasmus mengerti sudah. Yang saya omong tuh firman. Kau mau protes saya protes firman dong. Kalau melihat Mel Atok seperti bukan hamba Tuhan. Padahal saya hamba Tuhan yang bicara firman. Dan jemaat begitu rindu saya hadir. Tapi ada 1-2 orang yang menolak. Kalau kaitkan dengan data-data tadi itu pintar atau bodoh. That's it. Tapi itu tidak banyak. Kan saya dalam khotbah itu, kembali ke khotbah itu. Saya hormat salah satu gereja. Pendeta Gemit 4 orang. Datang di rumah saya. Anda bayangkan dari Soe ke rumah. Beta son pernah mengemis mimbar di Gemit. Gemit ya khusus yang undang-undang saya itu. Mereka tahu saya cinta Gemit. Mereka tahu saya yakin percaya. Gemit juga milik Kristus. Kalau kalian mau lebih terang benderang. Kalian susun semua kita ketemu omong langsung. Baru saya jelaskan kalian. Jangan terlalu main di media-media, betan tidak ada waktu baketik. Bet mau urus anak, kau mau doa, kau mau pikir telepon jemaat. Saya bukan tipe
Posting di TikTok, tunggu siapa komentar saya balas. Tidak ada itu. Be komentar aja, be chat lain tanpa. Be posting saya ke lain tempat. Pendeta Gemit 4, satu gereja 4 pendeta, Anda bayangkan. Itu Bapak Ibu di Gemit Immanuel Soe. Mereka sudah jadi pendeta Mel Atok mengkali belum lahir atau masih sekolah minggu. Tapi mereka datang rendah hati, saya ini jadi tidak enak. Datang di rumah kontrakan saya naik kolan. Siap Bapak, saya hadir Bapak, siap Bapak. Lalu seminar lah. Ibu pendeta saya lupa nama, minta maaf ya kalau ada yang bilang tolong sebutkan nama. Saya ini jemaat di Amazing Grace tidak semua saya hafal nama, saya hafal di gereja lain bagaimana? Sembarang saya. Lagian kan dia bukan orang bodoh, omong nama tuh sama dengan sorong diri di penjara. Saya itu semua Natal ini masih penjara. Tapi saya tidak bodoh, jemaat sudah nasihat saya ya. Mereka orang pintar ini gereja jadi tidak bilang bodoh-bodoh. Tidak mungkin saya sebut nama, tapi saya punya pengalaman seputaran itu. Makanya keluarlah istilah bodoh dengan pengertian-pengertian tadi itu loh. Begitu, kekasih Tuhan yang tanya-tanya. Lalu kembali ke dari pendeta-pendeta Gemit itu. Lalu ibu pendeta di Gemit Immanuel Soe itu. Dia lihat saya cara menjawab. Dia bilang, Pak Mel ini ayat-ayat Pak Mel susun kah? Tidak ibu, itu spontan. Jemaat tanya apa saya jawab. Wah ini belajarnya caranya bagaimana Pak Mel? Saya juga tidak tahu. Itu di sekolah teologi kan tidak ada mata kuliah khusus hafal ayat. Kau hafal sendiri. Itu gift bagi saya. Disitulah saya lihat itu pendeta terlalu rendah hati. Beta masih sekolah minggu, dia su pendeta mangkali. Tapi dia bilang, aduh saya tidak tahu cara belajar Pak Mel kayak gimana. Saya harus belajar dari Pak Mel. Ini kan keren. Sudah ngerti maksud saya? Jadi, bodoh menurut khotbah itu dikaitkan dengan data-data tadi. Anda sudah bisa tahu siapa itu pendeta bodoh. Ya. Contoh lain. Belum dengar, belum tahu detail tentang saya. Langsung komentar. Langsung ke marah-marah. Itu bodoh tuh. Serius Aco Amsal 18 ayat 13 coba. Amsal 18 semoga tidak salah ini ayat. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi kalau Anda tanya siapa orang bodoh? Wih bisa ke Pak Yandi siapa orang bodoh? Ingat Pak Yandi, berdoa supaya Pak Yandi masalah aman-aman ya, Tuhan tolong. Ingat dia, langsung berdoa. Saya tidak tahu dia orang lain, bagi saya Pak Yandi belum kawan. Langsung doa, dapat berita langsung doa. Itu kalau beson sayang tuh, Tuhan maha mengawasi saya. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya posisi kayak Pak Yandi, kan kasihan. Jemaat mesti bikin kemah sama kayak Israel keluar dari tanah perjanjian. Bikin kemah di sekitar padang gurun di Polda. Ya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu kebodohan. Saya pernah dengar khotbah secara utuh hanya bilang, tua berat, pasang tarif. Sekarang ada istilah saya pasang tarif. Lihatin. Memang betul, saya tuh pernah di Soe itu undang saya. Saya bilang, weh bosan tolong dulu, beta pun sopir. Ada yang pakai oto, bayar dia, beta tak usah, beta doi. Kan hukum Alkitab memberi, itu juga salah. Kecuali beta bunyi angka, teng. Tidak ada, tolong dulu ini bensin oto nih. Itu didik orang sebenarnya. Kalau sistem semua tanpa bikin begitu, soalnya ada tanpa tertentu yang beta punya kecurigaan sesuatu loh, makanya beta bilang bisa, pasal mesti jelas. Itu mungkin gara-gara itu orang muncul isu Mel atau pasang tarif atau mulai tahu buka uang. Udah apa di mana pendeta di NTT khotbah di gerejanya suruh jemaat boleh kasih perpuluhan di gereja lain. Cari sudah. Kalau saya mata duitan, kalian tidak boleh kasih perpuluhan di lain ya. Tidak boleh. Makan di sini bayar di sini istilahnya. Ada yang bilang beta sonde.
Berapa banyak gereja susah kita bantu sampai ratusan juta. Nah, jadi lu kalau mau uang yang beta tutup mulut lu. Bisa mau kasar mau keluar tadi. Tahan. Ini ada klarifikasi. Tutup mulut kalau tidak tahu apa-apa. Lu mau uang. Jangan. Sudah, oke, kembali gimana? Kalau belum dengar baik-baik, jangan komentar. Itu kira-kira ini Amsal 18. Kalau tidak apa? Bodoh. Saya bilang, dikaitkan dengan kasus ini. Tidak nonton full berkomentar. Itu apa? Itu sudah. Itu ada ayatnya loh. Makanya semua yang sudah nonton. Kami saya pun teman pendeta Gemit bukan 1-2 orang. Banyak yang sudah nonton. Telepon Pak Angki bilang, video aman nih. Begitu. Tapi yang marah-marah tuh yang hanya lihat di TikTok langsung napas satu-satu. Maksudnya kau capture makian-makian semua. Untuk kau baca-baca. Tenang, aman. Tidak mesti santai, tenang, tidur, nyenyak. Semua safe. Jadi begitu Pak Angki. Dan bapak-bapak tahu yang paling mengejutkan buat saya, buat kita semua. Siapa pendeta bodoh itu? Pertama-tama pendeta bodoh itu adalah Mel Atok sendiri. Kenapa? Karena Mel Atok pernah melakukan kebodohan-kebodohan yang tadi itu. Saya pernah melihat pendeta lain itu saingan. Saya iri banget sama pendeta lain. Yang lebih pintar dan lebih mampu. Saya kemampuan pas-pasan. Bukannya belajar. Tapi saya serang pendeta itu. Jadi siapa pendeta bodoh itu? Supaya ini paling senang. Oh ternyata dia bodoh. Iya. Kan boleh. Saudara maki beta ketawa bukan ke saudara yang jelas mengamuk. Beda level rohaninya. Boleh posting sekarang. Rame-rame yang suka saya. Tak usah lapor. Saya tidak lapor. Tulis nama Mel Atok bodoh. Boleh. Boleh banget. Jemaat Habis Inggris insensur. Jadi jangan capture. Biar mereka posting sendiri, hapus sendiri. Boleh, saya izinkan. 10 hari deh. Boleh dong. Mel Atok tuh pernah bodoh. Karena pikir dirinya paling benar. Itu Mel Atok tuh dulu. Tapi setelah Tuhan tegur, Tuhan ketok dengan berbagai cara. Saya tuh ditegur gila-gilaan. Ada yang jatuh dari motor, ada yang hancur mulut di mimbar. Tuhan pukul saya. Kau ini mau jadi besar atau hanya mau putar-putar di kebodohan-kebodohan begini? Kan salah satu orang bodoh itu apa? Suka iri hati, sakit hati, bodoh-bodoh saat lihat kelebihan orang kan? Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya itu. Nah, ini lebih ending lagi nih. Jadi waktu saya bilang ada pendeta bodoh, itu maksudnya ada pendeta-pendeta tertentu yang seperti saya di masa lalu. Saya teriakan itu supaya kita keluar dari kebodohan itu. Tak usah lihat pendeta lain sebagai musuh. Yang anehnya, penyesat kalian tidak kanter. Saya lihat dari cara-cara orang maki-maki kami yang maki-maki saya yang sudah saya capture itu. Kalian tuh punya karunia debat. Dari cara kalian maki itu sebenarnya tinggal dikuduskan. Sudah bisa berdebat itu. Harusnya kalian yang lawan Yahya dulu. Harusnya kalian yang kanter Pak Era Susabdono. Harusnya kalian yang lawan saksi Yehova. Bukan kami. Baru ada yang WA bilang terima kasih kami kuat. Ini dia nih. Sudah ya, saya rasa video mesti di sini potong ulang lagi. Ulang. Jadi kalau ada, kok Pak Mel bisa omong begitu? Apakah punya pengalaman? Punya. Jemaat sebagian besar sudah oke saya, pendeta batalkan. Jemaat tanya, batalkan gara-gara apa? Tidak ada alasan. Jemaat minta, kasih tunjuk dong kesesatannya di mana? Tidak mau. Itu pendeta siapa, jemaat siapa, saya sudah lupa. Karena terlalu banyak saya ditolak dari tahun, sejak saya mulai, ini tahun ke-24 saya berkhotbah. Saya bukan berkhotbah 3-4 tahun, 24 tahun Mel Atok jadi pengkhotbah. Dan separuh hidupku berkhotbah di NTT. Nangkap ya. Jadi kau jangan tanya pendeta siapa. Ada pengalaman atau tidak? Pasti ada. Siapa pendetanya? Saya sudah lupa.
Karena saya lebih suka merenungkan firman daripada merenungkan kesalahan orang. Kacau. Begitu ya, saya berharap bisa menjawab. Oke, next. Ini baru 2 pertanyaan. Ya. Tapi saya pikir jawaban tadi sudah menjawab begitu banyak komentar miring di Facebook dan media sosial yang lain. Ya. Mereka bilang, ada komentar yang bilang sombong. Nah ini sudah, ini tadi sudah menjawab ya. Bodoh bukan sombong. Beliau bodoh, artinya menunjukkan kerendahan hati beliau ya. Yang ketiga ini berkaitan dengan Bapak Pendeta Melato diundang untuk berkhotbah. Ya, saya diundang berkhotbah. Kalau diundang berkhotbah di gereja lain, ini ada komentar di video tertentu. Kalau diundang berkhotbah di gereja lain, Pendeta Melato seumpama sedang bawa hadiah. Oh, hadiah. Jadi jangan kasih hadiah dengan marah-marah. Itu sama saja lempar hadiah di kepala orang. Bagaimana menurut Pendeta Melato? Oke, Melato kalau khotbah itu diundang berarti bawa hadiah. Tapi kalau marah-marah, ibarat lempar hadiah di orang pun kepala. Oke, saya diundang khotbah itu tidak bawa hadiah. Saya bawa Injil. Dalam Injil itu ada paketnya. Injil itu dimulai dengan menyatakan dosa. Tidak bisa menyatakan dosa tidak marah. Lalu menyatakan konsekuensi dosa. Baru kasih tahu solusi, solusinya itu Yesus. Baru kasih tahu dampaknya surga. Ini Injil semua nih. Kalau hanya omong Yesus, Yesus tanpa nyatakan dosa, orang tidak akan rasa Yesus punya betapa pentingnya Yesus itu tidak akan ngefek. Tapi orang akan tahu betapa pentingnya Yesus saat dosanya dicincang-cincang gila-gilaan. Dan itu yang terjadi di Kiukenat. Saat kita khotbah jemaat sadar, altar call, bertobat. Itu jemaat benar. Dan buat saya, Kiukenat adalah salah satu gereja gemit terbaik yang pernah saya kunjungi. Bisa-bisanya kalau ada pendeta merokok situ mereka suruh keluar. Bahkan jangan-jangan di pendeta di situ. Hormat diberi. Gereja gemit terbaik. GSJ harus belajar dari gemit Kiukenat. Jadi Pak Angki analogi hadiah itu kurang cocok. Kita tidak bawa hadiah, kita bawa Injil. Injil tidak bisa kayak hadiah yang sese pelan-pelan, tidak. Apalagi konteks Kupang Pak, susah Pak. Atau apalagi konteks zaman akhir Pak. Kenapa? Karena zaman akhir ini mayoritas orang suka dengar dongeng. Saudara nangkap ya? Itu ada ayatnya ya. Suka dengar dongeng, maka kita harus beritakan Injil benar-benar. Tidak bisa omong dongeng lagi. Makanya dalam 2 Timotius 4, mulai ayat 2 dan seterusnya, perhatikan itu ayat. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya, harus tegur apa yang salah, nyatakan. Sabar itu artinya terus menerus. Kalau tegur keras dan mereka masih kepala batu, tegur lagi. Jangan menyerah, jangan lepas tangan. Begitu. Karena apa? 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah terus? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah kalau sudah kondisi begini, kita masih bawa hadiah. Kok hadiah yang dimaksudkan ini apa? Tidak bisa khotbah tidak marah-marah. Tidak bisa. Kalau saya tidak bisa. Kenapa? Karena Yohanes marah dosa, Paulus marah dosa. Sampai Paulus saya bilang, penyesat apa semua. Masih banyak saya omongan. Paulus pun lebih kasih anjing-anjing. Filipi 3 ayat 2, 1 dan 2. Paulus bilang apa di sana? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saya punya masih halus itu. Paulus ngeri. Anjing-anjing. Pengerja palsu. Pengerja itu sama dengan aktivis gereja. Tapi palsu. Jahat. Ya. Jadi karena dunia sudah begini. Buat penanya. Tidak bisa tidak. Kami tidak bisa bawa hadiah lah. Hadiahnya belakangan. Hadiahnya itu Yesus dan sorga.
Tapi orang akan menghargai Yesus dan sorga ketika dia sadari dosanya. Dari mana orang bisa tahu dosa? Firman punya fungsi apa? Menyatakan kesalahan. Dari mana Daud tahu bahwa dia bersinah? Setelah Nathan bilang, lu! Jadi dong kayak Daud, rendah hati. Jangan kayak Herodes. Saya lihat banyak orang kayak Herodes. Kan Nabi Nathan tegur Daud kan ambil istri orang. Yohanes Pembaptis tegur Herodes ambil istri orang juga. Hanya Daud rendah hati menangis, bertobat. Itu dong. Herodes tangkap Yohanes Pembaptis, potong kepalanya. Saudara mau Herodes atau Daud sebagai orang yang mungkin sedang jatuh kah, gagal kah, dosa kah. Kalau ditegur harusnya dengar. Begitu. Jadi saya tidak bisa yang kayak umpama bawa hadiah. Oh tidak. Saya bawa Injil. Saya tidak terlalu sepakat dengan istilah hadiah. Bawa Injil. Titik. Gitu Pak. Yang berikut nanti setelah ini baru saya lihat yang komentar di live ya. Siap. Untuk dijawab. Siap. Nah berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan dan juga berkaitan dengan video yang lagi viral hari-hari ini. Bagaimana respon Pendeta Mel Atok ketika mendengar bahwa Pendeta Mel Atok akan diboikot, tidak boleh khotbah di gereja tertentu? Pendeta Mel Atok akan diboikot, tidak boleh khotbah di gereja tertentu. Saya sih justru jujur aja ya. Sekarang ini saya lagi kewalahan dengan jadwal. Saya sampai tolak-tolak jadwal. Jadi saya ini tidak kekurangan jadwal. Kalaupun di luar tidak undang, di Amazing Grace ini kita pelayanan tiap hari. Tidak mungkin saya kekurangan pekerjaan, tidak mungkin. Di ini gereja saya tiap hari kita pelayanan. Gitu kan. Tapi karena mungkin pengaruh sosial media hari-hari ini, jadwal saya ini ngeri-ngeri sedap. Sampai 2024 itu sudah banyak. Bukan 2023, 2024 juga sudah banyak. Jadi kalau yang boykot itu adalah gereja-gereja di Kupang. Aduh. Tapi begini, oke lah kalau boykot, saran saya sebagai hamba Tuhan begini. Doa dulu. Ya saya saya pun jadwal banyak supaya Anda tahu. Saya bukan kekurangan jadwal. Tapi kalau mau boykot hamba Tuhan, doa dulu. Doa ya, doa lalu doa tuh kuat-kuat, uji dengan firman, dia layak diboikot tidak. Karena ngerinya begini, ternyata hamba Tuhan itu, entah saya atau siapapun, ternyata dia itu penginjil yang sungguh-sungguh. Lalu Anda boikot. Kau tidak pikir Tuhan kah? Yang berfirman tolak hambaku, tolak aku. Saya sih gak ada masalah boikot-boikot, blacklist segala macam. Tapi kau tidak takut kena kutuk kah? Tidak takut kena bencana kah? Harusnya doa uji. Oh ini ajarannya Pak Mel Atok atau Pak Sapa gitu. Wah masa sih bilang Tritunggal sesat. Itu boikot, harus boikot. Bahkan saya ini kan sudah bilang dalam khotbah-khotbah. Saya ke gereja mana? Saya itu sesuaikan di situ. Saya tidak mungkin pergi ke Gemit baru saya khotbah baptisan. Itu tidak mungkin. Betapa saya tahu diri. Karena kita nih GSJA, GBI, Gemit itu ada dalam PGI. Saya hanya sampaikan yang umum-umum. Tata gereja orang saya nggak boleh otak-atik. Sinode saya marah. Saya hormat sinode saya. Tapi kalau togor-togor dosa itu harus. Jadi ibarat diundang itu saya sudah tahu porsi saya apa-apa. Kalau yang bukan terlalu mendalam bukan porsi saya. Nah, dan itu saya jaga banget. Tapi kalau sudah bicara dosa, meremehkan firman, hati-hati. Nah, jadi kalau mau boikot Pendeta Mel Atok atau siapapun, gumuli baik-baik. Karena saya kalau diboikot pasti saya tidak rugi. Sama sekali tidak rugi. Tapi saya takut memboikot dengan Mungkin ya orang boikot karena sentimen pribadi. Boikot karena minta maaf, kebodohan seperti yang kita bahas tadi. Tidak tahu apa-apa sudah marah. Ya, tahu firman bahwa harus terima hamba Tuhan tapi Anda tolak. Ini kan gara-gara kebodohan, begini kan bahaya. Berpikir tidak seperti yang Tuhan pikirkan sampai Tuhan Yesus bilang dan Petrus di dalam Matius 16 tadi ayat 21, 22, 23, kau setan, kau iblis. Nah, hati-hati. Jadi
saya sih bukan terlalu haus mimbar, tapi saya sayangkan yang boykot, saya takut dihukum Tuhan. Anda anggap ini omongan benar atau tidak? Silakan uji dengan firman ya. Doa, uji dengan firman, baru boleh boykot. Sebab kalau saya tidak omong ini, lalu Anda main boykot saja, saya jadi bersalah sama Tuhan. Kasih tahu mereka dulu. Karena Tuhan bilang, pergi khotbah. Kalau orang ada, ucapkan salam. Mereka terima salam berarti aman. Tapi mereka tolak, keluar, kebaskan debu di alas kakimu. Dan kau lihat nanti, akhir zaman, tanggungan Sodom dan Gomora lebih ringan dari mereka. Saya ngomong firman, jadi mau boykot saya atau hamba Tuhan siapapun, cek dasar boykotnya apa. Publikasikan kalau Mel Atok ada sesat. Sehingga orang lain jangan undang semua. Coba. Ya itu respon saya. Baik, saya akan baca pertanyaan yang di live dari Pak Hercenani. Siap. Selamat malam Bapak Pendeta, saya sudah nonton video Bapak di TikTok. Salam. Saya sebagai jemaat ingin bertanya, Siap. kenapa kita jemaat dibeda-bedakan oleh gereja, padahal kita satu dalam Kristus? Kenapa kita jemaat, itu aja Pak, itu aja. Kenapa kita jemaat dibeda-bedakan oleh gereja, tapi kita satu dalam Kristus. Bapak yang bertanya, ini dia jemaat dari mana? Tidak jelas ya. Bapak, yang Bapak maksudkan ini apa? Apakah munculnya banyak sinode? Atau ada dalam satu gereja lokal, tapi gembalanya yang membeda-bedakan? Kalau memang yang Bapak maksudkan adalah dalam satu gereja, lalu ketua majelisnya atau gembalanya membeda-bedakan, itu ketua majelis atau gembalanya harus bertobat. Tidak boleh pilih kasih. Betul bahwa ada orang-orang yang menjadi ring satu, tapi bukan berarti pilih kasih loh ya. Karena Tuhan Yesus itu punya tim 12, dari 12 itu ada 3, dari 3 itu ada 1 lagi, itu biasa. Itu biasa. Tapi jangan sampai pilih kasih, itu tidak boleh. Tim demi kepentingan khusus itu wajar, semua gereja mesti punya tim itu, gitu ya. Punya sekretaris, bahkan ada pendeta yang punya aspri. So aspri lah 10 orang nona cantik semua, lain pendeta saya rasa perlu didoakan ya. Suka pejabat saya. Pendeta pakai nona-nona cantik ke mana? Jangan. Sekarang aduh pendeta-pendeta kalau tidak hati-hati tumbang. Lu mau bilang baca Alkitab tiap hari kok doa. Tak penting, jangan cari hal. Kalau sudah lihat bencana jangan pisorong diri. Jadi Pak, itu. Jadi seharusnya tidak boleh. Ya, pendeta harusnya merangkul. Ya, dan kalau pendetanya sudah, kalau gereja kecil memang agak mudah. Tapi gereja yang bertumbuh berkembang itu ngeri-ngeri sedap. Gampang-gampang susah. Jadi perlu dibentuk tim. Ya, misalnya ada yang urus kaum wanita. Kalau kami misalnya ada kaum wanita, ada kaum muda, ada kaum pria. Nanti kalau ada yang terlalu khusus dari tim-tim ini lapor kami, baru kami turun tangan seperti Yitro nasihat Musa. Begitu. Tidak bisa gembala semua, tapi itu ada tekniknya secara Alkitabiah. Gitu Pak ya. Yang berikut, tapi kalau yang Bapak maksudkan ternyata, kenapa ya jemaat cuma satu tapi sinode kok banyak, misalnya begitu. Saya yakin ini atas seizin Tuhan. Saya yakin atas seizin Tuhan supaya melatih kita untuk menerima satu dengan yang lain. Kalau kita semua sama, tidak ada pelajaran, tantangan untuk belajar menerima, menghargai satu dengan yang lain, itu tidak ada. Tapi dengan adanya perbedaan sinode, justru itu Tuhan sedang melatih kita. Kira-kira begitu jawaban saya Pak, Tuhan berkati. Oke, next. Pak Pendeta izin bertanya, apakah pendeta yang tahu ada sesama majelis di gerejanya berselingkuh, tapi membiarkan saja, apakah termasuk pendeta bodoh? Mohon penjelasan. Wow. Tidak berani menegur lah. Pendeta sudah tahu majelis selingkuh, pendeta membiarkan. Apakah ini disebut pendeta bodoh? Kalau saya lihat bukan hanya bodoh, ini pendeta celaka. Karena Alkitab bilang, Tuhan bilang sama Yeskiel, kau sudah tahu kau tidak omong, dia mati, saya tuntut dari kau. Maka menurut saya ini bukan bodoh lagi, levelnya sudah parah. Celaka, ini pendeta celakan, pendeta cari mati. Ya. Pendeta cari mati. Cari mati dimulai dengan apa? Cari aman. Cari aman itu bukan cari aman sebenarnya. Kau cari mati. Cari aman kenapa?
Apa buktinya? Tidak mau tegur majelis selingkuh. Atau kalau konteks gereja yang bukan majelis. Tapi kayak kita begini, ada singer, song leader, pelayan. Apa lalu kita biarkan? Tidak bisa, harus tegur. Begitu. Bahkan perlu didisiplin. Dan biasanya jemaat yang bertumbuh didisiplin tapi tunduk. Nah, itu dia akan bangkit. Disiplin melawan tambah rusak. Pasti tambah rusak. Karena disiplin gereja itu diatur di Alkitab. Begitu ya. Jadi menurut saya itu jawaban saya, Pak. Pendetanya harus bertobat, Pak. Itu bukan bodoh lah. Itu celaka dan bisa bahaya, Pak. Itu pendeta cari aman begitu dan dia bukan hamba Kristus sebenarnya. Apa dasarnya? Itu Galatia 1 ayat 10 tuh. Bandingkan aja. Itu bukan hamba Tuhan Yesus tuh. Hanya makan gaji di gereja. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Itu. Jadi kalau ada pendeta sudah lihat kejahatan, pembiaran, bukan hamba Tuhan Yesus. Itu hanya sekolah pendeta lalu pasang gelar, sinode tertentu kasih kependetaannya, lalu mulai sembarang. Bukan hamba Kristus. Oke, next. Ini ada di komentar Siap. video salah seorang di TikTok. Siap. Lalu komentarnya seperti ini, kenapa ya pendeta ini selalu sindir sana, sindir sini. Bukankah seorang rohaniwan harusnya membawa kesejukan dan kedamaian bagi umatnya, berkaitan juga dengan seni mungkin ya. Menurut pendeta Mel Atok bagaimana dengan pernyataan ini? Sindir sana, sindir sini. Oke. Pendeta yang nyindir sana, nyindir sini, orang ada baik-baik, orang ada hidup kudus ya. Orang taat setia, mengajar benar, lalu dia sindir, ini pendeta kurang ajar. Ini melawan Tuhan. Tapi kalau ada yang sesat lalu dia sindir-sindir, justru sindirnya harus tambah kencang. Harus. Itu harus tambah kencang nyindirnya. Masa pendeta sulia ada orang apa Ju? Hanya bilang, kita bikin sejuk saja, sejuk. Sejuk apa munafik? Itu bukan sejuk, itu munafik, itu cari aman. Saya tidak mau cari aman. Semua pendeta cari aman, menurut saya lebih baik kau bertobat atau kau berhenti jadi pendeta. Karena pasti Tuhan hantam lu. Keluar, mundur. Jangan jadi pendeta, mundur. Kerja lain. Puskesmas kayak apanya, coba lu mundur aja deh. Jadi pendeta kok. Ingat kalau nyindirnya kayak rese iri hati itu dosa Pak. Yang bertanya. Tapi kalau nyindir ada penyesat. Bukan nyindir terlalu sederhana. Kecam. Nyindir apaan? Kecam. Hantam. Nah itu. Nyindir mah terlalu ringan. Harus hantam. Kecam. Tegur keras. Bahkan hardik. Nah itu. Ada yang lebih kasar. Tolong kasih tahu. Pokoknya ada. Tengking. Nah itu nyindir mah halus. Gitu ya bro ya. Begitu. Tuhan berkati. Nah, saya kasih kesempatan dulu kepada yang di ruangan. Yang di ruangan dua orang. Ini dijawab cepat. Dari pendeta Melatok. Silakan. Ada satu di belakang sana. Satu lagi. Yang di ruangan ya. Oke. Oh, 3 malah. Jadinya 3. Oke, 3. Coba 4 lagi. Masuk 4. Ingat ya tanya. Ini live jadi jangan sebut nama orang apa. Oh, ini dunia. Oke, dari Pak. Silakan Pak Fen. Siap, terima kasih. Siap. Bapak Pendeta, saya ingin bertanya mujizat pertama yang dilakukan dibuat Yesus di pernikahan di Kana. Apa maksud Tuhan Yesus membuat mujizat itu? Karena pernikahan di Kana itu Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Bukankah ini bertentangan dengan keinginan Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 21 itu? Kemudian seperti di Galatia 5 ayat 21 itu juga ditekankan pesta pora. Saya mau bertanya seperti apa
pesta pora yang dimaksud dalam Alkitab itu seperti apa? Karena kita di NTT atau di Kupang secara khusus ini banyak sekali pesta-pesta yang ya seperti kita tahu, mohon maaf. Ya. Siap. Siap. Oke, Pak Fen, itu saja. Ya. Terima kasih, saya langsung jawab. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, jelas itu adalah data seputaran tanda pertama, mujizat pertama yang Yesus lakukan. Kenapa Yesus lakukan pas di situ? Karena Yesus itu setelah menjelma menjadi manusia, memang selalu ikut petunjuk Bapa ya. Jadi dalam skenario tersembunyi yang kemudian dibukakan pada waktu itu adalah bahwa memang harus terjadi waktu itu sebagai mujizat pertama. Adapun Yesus selalu bertindak sesuai waktu Tuhan itu ulang-ulang. Kalau ada orang mau paksa angkat dia jadi Mesias, dia bilang, oh tidak, ini belum waktu, dia lari sembunyi dulu. Jadi semua ada Yesus yang lebih tahu waktu, dan khusus mujizat itu pun salah satu di mana Yesus taat waktu Tuhan, gitu ya. Dalam konteks setelah dia Allah menjelma menjadi manusia. Tapi yang Pak Fen tanyakan adalah kelihatannya mengerucut kepada air jadi anggur. Lalu dibandingkan dengan Galatia pasal 3 ayat 21 di mana ada data-data orang pemabuk tidak masuk surga. Jadi Pak Fen bertanya sudah dengan asumsi bahwa Yesus bikin anggur mau kasih mabuk orang. Kira-kira begitu? Tidak Pak. Itu bukan untuk Yesus rubah kasih mabuk satu pesta Pak. Di Alkitab itu Pak Fen dan jemaat, yang dilarang itu mabuk bukan minum. Minum anggur sepanjang itu batasannya jelas, lalu ada anjuran medis, itu tidak dosa Pak. Kalau yang ketagihan sampai pemabok, itu dosa Pak. Jadi perkawinan di Kana, Yesus tidak bermaksud merubah air itu untuk membuat orang semua malah firman, mabok. Tidak. Jadi itu tidak bertentangan, lagian itu ciri khas budaya orang Israel, harus ada anggur. Memang sedang diperdebatkan, apakah anggurnya itu ada kandungan alkoholnya atau tidak. Tapi mayoritas bilang iya, ada kandungan alkohol. Tapi bukan untuk pesta pora mabok. Nah ini menjawab pesta pora tadi Pak ya. Yesus tidak anti pesta, Kristen tidak boleh anti pesta. Sepanjang pestanya biasa. Tapi merujuk kepada Galatia tadi, 5:21 dan seterusnya, 19-21. Salah satunya adalah pesta pora tidak masuk surga. Nah itu bukan pesta seperti yang perkawinan di Kana lagi. Yesus tidak anti pesta. Kita bisa jadi berkat ketika kita hadir di pesta. Bahkan saya anjurkan sebelum pesta itu bukan hanya menang semper menyewangi. Suami istri itu berdoa, Tuhan tolong kami hadir jadi berkat di sana. Minimal melalui makan sesuai anjuran pendeta Nathan Umbu. Ya sendok sampai mie dong bikin sama kayak salju di pohon Natal, jangan. Mie putih kan, jadi turun ke salju. Jadi pesta pun harus berdoa. Nah tapi kalau pesta pora Pak, Bapak bandingkan di Kupang. Kalau yang di Kupang kalau kita lihat ternyata kalau itu pesta biasa tidak dosa Pak. Tapi pesta pora adalah satu arti begini. Itu tidak bisa kalau tidak pesta. Dan tidak bisa pesta biasa. Pesta itu harus pesta yang menghina Tuhan. Itu namanya pesta pora. Pesta yang mesti ada dangsa-dangsi, yang mesti mabok, yang mesti orang bersina, bapalo, orang pulaki, peluk, orang pembini, baramah, itu pora Pak. Definisi pesta pora adalah mereka berpesta sampai menyakiti Tuhan. Kalau pesta biasa tanpa menyakiti Tuhan justru memuliakan Allah, harus berpesta Pak. Tapi kalau pesta sampai lupa Tuhan, mabok sampai pulang tidak bisa bedakan mana nyonya, mana pembantu. Nah ini pesta pora. Ini akibat mabok tadi Pak ya. Sudah semua gabung di dalam itu. Itu definisi pesta pora. Pesta biasa tidak apa-apa. Begitu Pak Fen ya. Tuhan berkati. Oke Pak siapa lagi tadi tuh? Pak Tom. Angkat tangan Pak supaya mic sampai. Silakan Kakak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Menanggapi kembali banyak pertanyaan yang dilontarkan di Facebook
mengomentari tentang video yang ditagari. Bagem sudah menjelaskan cukup jelas, tapi mungkin saya tambahkan sedikit. Dari khotbah-khotbah yang di YouTube itu, banyak sekali pendeta hamba Tuhan yang komentar dengan pandangan-pandangan yang negatif. Seolah-olah menjaga kehormatan, wibawa sebagai hamba Tuhan, pendeta, dikata-katain bodoh dan lain sebagainya. Juga menjaga kehormatan dari lembaga. Tapi mereka tidak menyadari, mereka menjaga kehormatan diri dengan jabatan maupun lembaga, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan ataupun hormat Tuhan dengan jabatan dan kehormatan lembaga juga sebagai hamba Tuhan. Mungkin saya mohon penjelasan tambahan itu dari Bagem. Mungkin ada ayat-ayat firman yang perkuat, memperjelas, menjaga kehormatan diri lembaga tapi tidak hormat Tuhan lewat sikap pribadi, sikap kata maupun tindakan yang dilontarkan di pernyataan-pernyataan di Facebook itu tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan. Mungkin ini kategori hamba Tuhan, panggilan hidup atau pilihan hidup sebagai hamba Tuhan. Mungkin itu sekian. Terima kasih. Siap Pak Tom, terima kasih banyak. Jadi memang ya kita sebagai hamba-hamba Tuhan kan lebih cari hormatnya Tuhan ya Pak ya. Kalau mau ikut pelayanan yang betul-betul mesti cari penghormatan Tuhan. Tapi faktanya kalau memang seperti yang Pak Tom katakan dan ada orang yang sudah kategori atau sudah punya jabatan sebagai pendeta ya, tapi ternyata lebih hormat yang lain daripada Tuhan, menurut saya memang ini tidak cocok jadi hamba Tuhan. Sebagai contoh, ada nats, karena Bapak minta nats. Semoga saya tidak salah ya, semoga aja. Yohanes 12 coba, 40, 41. Oh belum. Matius 12, sorry saya cek dulu. Matius 12 ayat 41 adakah? Oh, Yohanes 12, 42. Sorry saya mesti cek Bapak. Yohanes 12, 42. Ini. Silakan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi ada yang begitu Pak. Ternyata saya juga pernah dengar. Ada orang dari gereja lain. Dia tuh rindu mau datang gereja sekedar dengar firman lah ya. Tapi dia tuh takut dikucilkan. Dari sinodenya dia. Sangat takut. Nah orang jenis ini mirip ini nih. Lebih jaga perasaan orang daripada Tuhan. 43, perhatikan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Hanya takut dikucil. Terima kasih buat bapak-bapak yang berani lawan arus. Hormat diberi. Bapak-bapak tahu beta siapa? Untuk kebenaran itu mustabrak, sebenarnya. Jangan kayak ini. Lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah ini masalah. Begitu Bapak Tom ya. Dan ini jelas bukan hamba Tuhan benar. Ya, kalau hamba Tuhan benar cari kehormatan Bapa di sorga. Yohanes 12 ini, tapi balik ke ayat 26-nya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Iya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang dihormati Bapa itu yang kemana? Yesus bilang kiri-kiri, kanan-kanan. Yesus bilang kamu dianiaya nanti, kamu dibenci. Ini pendeta mau kena puji terus. Makanya kenapa saya baca itu, maki-maki saya itu saya senang sekali. Kenapa berkat? Pendeta kea, enak sekali. Bilang saya kea, otak kea, keren. Besok saya. Enak kalau baca-baca tuh kuat nah. Kebenaran tuh tergenapi gitu. Jadi kita jangan terlalu baper. Pendeta mesti begitu sedikit.
Mesti latih diri karena hina itu berkualitas hambanya muncul. Benar Pak? Kalau terlalu puji nih, beta nih, ya puji Tuhan berimbang. Beta lihat pujian juga pas, ini juga pas, makian sih lebih banyak ya sebenarnya. Begitu, oke next. Pak Stefan ya, saya lihat tadi ada angkat tangan. Silakan. Mikrofon baru Pak. Ada beberapa yang angkat tangan tadi. To the point. Ini juga komentar agak pedas, beta lihat nih. Shalom. Salam Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ini kita ada 2 pertanyaan Bapak. Satu. Oh, satu saya siap. Tidak, maksudnya yang pertama maksud saya. Siap. Soalnya beta lihat pertanyaan yang pertama semua makin panas tuh Bapak. Beta langsung ke pertanyaan kedua ke Bapak. Boleh. Siap. Kakak kalau kedua Bapak. Siap Bapak. Beta dengan kawan kemarin sempat duduk bahas Bapak. Dia tanya beta bilang alasan apa beta harus mempertahankan imannya beta sendiri. Makanya beta datang untuk tanya di Bapak, apa alasan beta harus pertahankan beta punya agama, sedangkan beta punya kawan ini, dia bukan beda sinode lah Bapak, tapi maksudnya ketemu saudara tiri Bapak. Beda agama loh ya? Ya Bapak, ketemu saudara tiri, dia bilang, wih masuk di ketong ini lebih enak karena minta maaf tapi kalau di bumi ini kota bisa nikah lewat lebih daripada 1. Siap. Lalu Kota keser sedikit. di sana lah dapat lah. Iya, sampai di sana dapat bonus lari lewat 1 lah Bapak. Jadi apa alasan beta harus pertahankan beta agama sedangkan kotong punya saudara di sebelah saudara tiri. Sudah ajak-ajak. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Siap, terima kasih. Shalom. Kenapa harus pertahankan iman? Karena Alkitab bilang hanya orang yang setia yang akan selamat. Jadi kenapa pertahankan? Karena itu syarat. Kita percaya keselamatan itu dari pihak Allah. Allah sudah pilih dan keselamatan tidak bisa hilang. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita, Allah tidak menjadikan kita yang karena ada itu ayat jadi leha-leha santai aja. Tidak ada. Atau begitu gampang pindah-pindah. Tidak. Kita harus setia sampai mati. Makanya firman Allah bilang, di beberapa data misalnya di dalam Matius 24 ayat 13. Hanya bertahan sampai akhir yang akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Iya, jadi kalau ada orang Pak, kok hanya gara-gara 1-2 hal, kenyamanan lah, perempuan, pangkat, kedudukan, lalu tahu-tahu pindah agama, saya yakin ini bukan Kristen asli dan tidak dipilih dan ini orang pasti masuk neraka. Apalagi kalau dia pindah sampai betul-betul tidak kembali lagi ke percaya Yesus, pasti dia neraka Pak. Ya. Dan ayat lain misalnya Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 bilang begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Berarti mesti setia Pak. Bertahan setia. Jadi kenapa harus pertahankan iman? Karena iman itu sangat mahal dan berharga. Hanya orang yang bertahan yang bisa bahagia Pak. Saya tambah lagi. Wahyu pasal 14 ayat 12, 13, 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau Bapak baca ayat-ayat sebelumnya, ini tentang adanya orang-orang yang disiksa karena mengikut antikris. Antikris itu kan datang menggoda orang, tarik orang. Tapi yang ini, orang percaya, dia bilang lu mesti jaga. Penting lu mesti beriman terus. Supaya lu mati dalam Tuhan. 13, mati dalam Tuhan bahagia. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi begitu Pak Stefan ya, harus bertahan. Kasih dia ini, potong ini video, kirim ke dia. Atau catat ini. Tuhan berkati. Siapa lah ya? Pak Martin. Ini pertanyaan terakhir ya. Siap, sejam 9 lewat. Nah. Baik, salam. Salam. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Saya mau bertanya Pak, Bapak sudah menanggapi, sebelum-sebelumnya sudah menanggapi. Saya mau bertanya begini,
apakah ketika seseorang itu berkhotbah tentang sorga, apakah dia harus pergi ke sorga dulu, baru dia bisa berbicara tentang sorga? Yang pertanyaan kedua Bapak, ini tentang ilmu berkhotbah atau homiletik. Ketika seseorang berkhotbah, apakah khotbah itu harus ditentukan oleh mimik wajah yang menentukan sikap hatinya dia bahwa dia membenci orang lain begitu? Jadi ketika mimik wajahnya menentang keras tentang hal tertentu yang salah, apakah itu menyatakan bahwa dia membenci orang itu? Contoh seperti Matius 3 ayatnya yang ke-7. Mungkin kita bisa lihat ayat ini. Matius 3 ayat 7. Ini tentang Yohanes ketika dia mengecam ahli Taurat. Apakah mimik wajah Yohanes di sini? Apakah ketika dia menegur itu mimik wajahnya dia sedang lembut atau apa? Karena saya melihat dalam tulisan Coba Pak baca. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ini kan satu kecaman. Apakah ketika Yohanes kecam tentang kesalahan itu kepada orang Farisi, mimik wajahnya di sini seperti apa? Senyum-senyum kan? Senyum-senyum ketika dia bicara ini atau seperti apa? Karena dari yang saya lihat, dari saya baca, saya pelajari beberapa kali tentang komentar itu, yang dipersoalkan ya mimik wajahnya Bapak gitu. Gitu. Jadi seolah-olah bahwa Bapak menyimpan sakit hati terhadap mereka. Kan yang ditegur dosa. Oh, betul. Yang ditegur itu dosa. Bukan tentang mimik wajahnya. Siap. Atau sikap. Kan sikap hati ini kan tidak ada yang tahu. Siap. Mungkin mereka tarik dari mimik wajah ketika Bapak katakan video yang terakhir itu. Betul. Jadi itu yang saya mau bertanya. Terima kasih. Jadi kita tutup dengan mimik ya. Iya. Oh wow. Jadi yang terakhir, apakah harus ke sorga dulu baru khotbah sorga? Jelas tidak demikian. Ya. Jadi kalau memang ada yang tuduh-tuduh saya tuh panitia sorga. Lihat ini. Coba lihat. Karena saya terlalu banyak omong sorga neraka. Sama ke lu supi sorga. Nah, begitu. Jadi begini. Tidak usah ke sorga dulu baru turun. Datang sorga ada. Kan definisi iman yang benar itu. Kan Yohanes 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan menurut Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29 itu. Tuhan Yesus sendiri berkata di sana. Ya, kata Yesus kepadanya di sini Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini juga diulang lagi oleh Simon Petrus ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8, perhatikan Pak Angki baca. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Yes. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Iya, jadi lihat bahwa ayat-ayat ini jelas Pak Martin bahwa tidak perlu ke sorga dulu. Tidak perlu minta Yesus menampakkan diri. Kita mencintai dia. Sekalipun kita tidak melihat. Tidak perlu ke neraka. Percaya saja firman bilang. Tidak bertobat masuk neraka. Hamba Tuhan pengecut masuk neraka. Hamba Tuhan lebih cari hormat lembaga daripada Tuhan Allah. Neraka. Kalau hamba Tuhan yang hormat Tuhan. Lalu dia hormat lembaganya, dia loyal. Itu justru tanda-tanda orang beriman yang benar. Dan dia hormat Tuhan, hormat lembaga, perilakunya nyata, ajarannya paket lengkap dengan perilaku. Jelas. Begitu. Yang kedua mimik. Ini saya sedang bermimik di sini ya. Tidak mungkin dia mengecam seperti yang Pak contohkan. Matius 3 ayat 7 Yohanes tidak mungkin. Mukanya bilang, masuk neraka. Tidak bisa begitu. Atau kalian pasti akan neraka. Tidak mungkin. Itu kalau kita baca dari teks aslinya Pak. Mimik dengan isi itu sama Pak. Nah mimik saya ini memang kacau. Saya ini mau cukur jenggot, tidak cukur tetap kacau. Kalau cukur kelihatan ganas,
Kalau tidak cukur kelihatan ganas. Kalau cukur justru kelihatan kayak piring batu. Saudara-saudara. Jadi memang beta pemuka ini memang aduh terbisa. Ya jadi tidak ada, harusnya biasanya tuh mimik ya kalau orang memarahi dosa itu pasti kelihatan. Kan dia dikuasai roh, roh tidak suka apa dia tidak suka itu. Tidak mungkin, orang munafik Pak. Yang minum mabok, berhenti pelan-pelan. Itu munafik Pak. Munafik itu orang. Harus, woi pemabok, berhenti. Begitu Pak, karena benci dosa Pak. Nah ini yang beta lihat, kalau yang dada sekuat kayak Om Moli, Om Yarden, non bisa terima beta. Om Ito dong, tapi yang lain susah. Ya. Iya, bapak-bapak di sini kan dada sekuat semua. Besa yang bapak-bapak, kalau bapak-bapak salah kan marah, saya marah. Kalau mulai bapak-bapak mulai bikin aneh-aneh, baru saya dengar bapak-bapak ada bikin sakit hati istri, saya hantam dari sini, ngeri-ngeri Pak. Beta sayang bapak-bapak nah. Oh, itu tidak main-main Pak. Kita tahu ikut pengkhotbah ada waktu ketawa-ketawa ada, tapi marah-marah. Amin Bapak Ibu terkasih. Sudah mungkin itu saja sudah Pak Angke. Nanti Pak Angke potong khusus yang itu dulu supaya lebih jelas. Temanya soalnya berbeda. Pasti akan menjawab lah ya. Oke. Ya seperti itulah. Ya. Intinya jangan baper ya, jangan baper. Jangan, nonton baik-baik. Beta sayang semua orang. Apalagi kalau sama kayak Gemit, Pak Angke, beta cinta Gemit. GBI, guys ya, beta sangat cinta. Mungkin terakhir, karena berkaitan dengan ini, gaya berkhotbah pendeta ini kan berbeda-beda. Betul. Kita tidak bisa samakan pendeta A, Tidak lalu bisa. B juga sama dengan Tidak A. Tidak bisa, semua beda-beda dengan Betul, gaya khotbah. setuju Pak. Jadi seni berkhotbah itu beda-beda Pak. Kalau bagi kami seninya ya kayak begitu Pak. Jalan ke sana kemari, tungtang itu seninya kami. Kalau seninya Pak Nathan lain lagi. Iya, seninya Pak Nathan itu kan semua seni itu. Pak Nathan pun merokok tidak tapi rakus. Ah itu seni. Ya, itu seninya Pak Nathan dan lagi viral ya kan. Pak Eben lain lagi, ya kan? Ibu Esi lain lagi, ya. Begitu. Pak Angki lain lagi, saya lain lagi, Pak Martin lain lagi. Bapak-bapak dikasih kesempatan khotbah. Tahu usah tiru-tiru Bapak Gembara punya gaya. Saya pernah tahu ada orang mau tiru saya, itu orang pukul dia sedikit. Karena betul, karena saya punya marah tuh, percaya deh. Kalau harus memilih, saya tidak memilih khotbah begini, saya sudah tidak bisa rubah. Saya rubah tuh saya sakit Bapak Ibu. Bikin stres, hidup kayak susah, kayak ada yang beta mulai kompromi itu. Bayangkan ketemu pendeta-pendeta di Papua, hanya mohon satu, Pamel, tolong jangan berubah Pamel. Tolong jangan berubah, jangan kasih kendor Pamel. Begitu mohon. Tolong jangan berubah Pamel. Kami undang Pamel ini untuk marah. Bayangkan level dewasa model apa tuh Kak Angki. Termaksud masih dari malam kita mendarat Mam ya. Mendarat langsung hamba Tuhan pendeta Advent. Pendeta Advent. Bapak kami butuh Bapak kami tidak bisa yang halus-halus. Advent bergabung dengan gereja lain. Di Kalimantan mana gitu. Di mana itu? Pokoknya nun jauh di sana. Timur, Kalimantan Timur ya. Sebelum Bapak kami budget cuma begini. Saya berangkat. Asal Ibu pastikan saya berangkat tanggal sekian bulan. Cek pesawatnya. Saya berangkat, jangan omong uang, saya berangkat. Suka tahu dengan budget cuma segini. Ini bisa gak Pak? Saya berangkat. Hanya mohon datang marah-marah. Anda bayang. Jadi beta ini susahnya laku. Beta juga agak lucu-lucu sedikit. Cuma bukan lucu sedikit sebenarnya lucu. Cuman yang udah minta nih marah. Begitu. Saya hormat orang begini. Jadi memang kalau saya juga pesan yang tidak siap karena marah. Jangan undang saja supaya aman. Tapi kita mas saudara saja. Jangan saya pergi kacau pasti. Itu tidak bisa pasti nah. Besok bisa gara-gara in video-video lalu tiba-tiba bepu mimik jadi lain. Yang minum mabok, berhenti. Tidak bisa itu. Itu Tuhan tampar saya. Misalnya khotbah di Takari, dia mati dicamplong. Pasti. Jadi jangan berharap itu. Ya mungkin ada yang bilang, iya tapi lu homiletik sama kayak homiletik di pasar ikan. Itu sudah saya save juga ya. Tidak, saya, Mama, Tuhan berkati Mama. Ingat Mama. Oke, next.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan tanya jawab. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atok, kita tarik ke diri masing-masing. Saudara yang banyak berkomentar, tarik ke diri masing-masing. Saudara, ini cinta sinode atau cinta Yesus dari pembahasan yang tadi sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara.